warahmatullahi wabarakatuh. Brother, apa kabar pagi ini? Ya, maksudnya saya pagi ini mudah-mudahan brother sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya, dan Allah kasih kesabaran. Walaupun masih di situasi COVID ya, tetap Allah berikan kita jalan yang lapang. Allah mudahkan semua urusan kita. Dan yang paling penting, Allah selalu berikan kita ketenangan. Karena kondisi dan situasi kayak gini tuh memang perlu nyaman, tidak kepancing dengan berbagai macam pemberitaan dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang kepancing dan terpancing. Jadi ngomong gini kepancing, akhirnya timbul komen gini nih kepancing. Nah, bagaimana menjadi orang-orang yang tidak terlalu ambil pusing dan terpancing dengan urusan-urusan yang sebetulnya ya buang-buang waktu aja sih. Tetap aja kita harus cari rezeki, kita harus keluar menafkahi anak istri, ya kan? Karena kebutuhan kita yang memang nggak bisa di-stop gitu. Setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik pun ada kebutuhan yang harus kita tutupi gitu. Karena kita hidup di kebanyakan orang. Dan pagi ini saya mau ke rumah Jetro yang lagi mau sunatan ya. De Jetro ini umurnya 9 tahun, sekaligus miladnya dia. Putranya Bu Dewi, dan Bu Dewi sendiri mau ngundang kita ceritanya untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya Jetro, ya kan. Dan pagi ini saya sengaja bawa mobil sendirian. Kenapa saya bawa mobil sendirian? Karena memang pagi ini nggak ada supir. Supirnya belum bangun kali. Jadi bagi kita bukan sebuah persoalan. Nah, kita bawa nyaman aja gitu. Kita bawa nyaman, kita bawa asik aja. Karena memang situasi dan kondisi kayak gini tuh memang agak-agak sensitif gitu ya, brother. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang biasa-biasa aja dan tidak terlalu memaksakan kehendak untuk menjadi orang yang luar biasa, ya. Dan siapapun orang yang baik, kita harus bantu kebaikannya, ya. Terlepas kebaikan itu kadarnya seperti apa, yang jelas baik untuk agama, bangsa, negara, dan masyarakat kita khususnya, ya kan. Jangan kita kepancing karena banyak sekali memang sekarang ini pancingan yang membuat kita akhirnya komen gitu ya. Kalau saya sih jujur aja, di luar keterbatasan saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Saya juga punya sekecil-kecilnya kita juga punya prinsip gitu. Kita juga nggak mau masyarakat kita ya jadi panik. Kita pengen juga masyarakat kita tenang, nyaman gitu kan. Orang yang berjuang cari rezeki silakan, orang yang berjuang cari kebutuhan juga silakan, bahkan orang yang berjuang untuk membela agamanya juga sangat luar biasa gitu kan. Karena biar bagaimanapun kita nggak boleh melecehkan agama siapapun. Nah, karena agama itu norma, agama itu aturan. Kalau kita sudah saling melecehkan agama, maka berarti kita membuat orang untuk hidup menjadi tidak beraturan. Itu brother ya. Sesuai kapasitas kita aja, bismillah. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, ya. Kalau mungkin hati kita nggak asik, nggak nyaman sama orang, ya pasti Allah juga tahu dong. Dan malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan sudah ada di kanan kiri kita, ya kan. Malaikat Raqib Atid itu yang selalu mencatat apapun yang kita lakukan. Oke, lampu merah, berhenti, lampu hijau dong. Nah, jadi jalanan pun juga ada rambu-rambunya. Kalau merah berhenti, ya kan. Kalau hijau jalan. Dulu ada kuningnya tuh dulu. Kuning siap-siap, ya kan. Hijau berangkat lagi gitu. Dan ini lihat tetap lihat situasi kanan kiri. Kadang-kadang suka ada orang yang sudah ngambilnya dari jauh hijau, tiba-tiba dang di depan kita merah, ya kan, umpamanya. Atau dia memang lagi ngejar waktu buru-buru sehingga begitu dia kejar kita masuk. Nah, itu yang terjadi.
Artinya dalam kondisi apapun kita, diburu-buru waktu atau tidak karena kebutuhan atau apa, tetaplah kita harus waspadalah. Ya, kita harus jaga, jangan karena kejar janji, kejar kebutuhan, kejar waktu, akhirnya ada musibah yang kita nggak tahu. Tetaplah berhati-hatilah dan waspadalah. Ngalir aja, ngalir. Karena tipe-tipe orang model kayak kita ini jangan terlalu memaksakan kehendak. Capek lah, kasihan diri kita ini, kasihan gitu, diri kita ini capek. Mata yang harusnya punya hak untuk tidur, kita sudah abaikan haknya, begadang jadinya, ya kan. Termasuk perut yang punya hak untuk makan atau sarapan pagi atau makan malam, tiba-tiba kita lupa langsung tidur, akhirnya kita abaikan haknya. Terus kemudian kaki juga kita jalan terus, nginjek kopling terus, jalan terus. Nah, ada waktunya untuk istirahat tapi kita abaikan. Akhirnya ya berasalah pegel-pegel di kaki kan. Atau mungkin juga terlalu kita sering bicara, terus kemudian ya mulut juga punya hak untuk berhenti bicara. Kasihan dia. Kalau kecapean ya nanti pegel sendiri, gampang kram. Gitu. Kemarin teman saya tuh bibirnya sampai gede gitu. Bukan kebanyakan ngomong, emang kejedot jendela. Itu brother. Jadi semua itu memang hidup perlu aturan. Dan aturan yang paling bagus adalah aturannya Allah. Kalau kita sudah masuk dalam aturannya Allah, insyaallah amannya, nyaman negeri kita. Dan misi kita sebagai manusia berbuat baik di alam dunia ini, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Andai kata semua orang punya misi dalam dirinya, punya misi untuk ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik, mungkin aman negeri ini. Gitu brother ya. Sip. Ngalir terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sampai brother, kita ternyata parkirnya lumayan jauh. Mungkin kalau ada parkir lagi kita geser. Kita sampai di lokasinya atau di rumahnya Ibu Dewi yang mau mau nyunatin anaknya Jetro. Itu suaranya udah kedengar anak-anak main hadroh ya. Ntar kita tunggu apakah kita di sini atau dijemput karena situasi jalannya nggak terlalu luas. Ya, tapi udah kedengeran adik-adik kita sedang main hadroh. Lagi maulid dulu ya. Sip. Brother, sebelum ke acara kita parkir persis di kebunnya Pak RT nih, itu dapat kan alpukat ya nggak? Ini masih asli dari pohon. Jadi ternyata alpukat kalau masih di pohon tuh masih burek, kalau udah nyampe ke pedagang udah licin karena dipel pakai kanebo. Ya. RT berapa teh? 32 RT 3 RW 2 RT siapa? Maulani. RT Maulani. Pokoknya kalau iseng-iseng mampir ke RT Maulani dapat rezeki ya nggak? Ini tuan teh. Dua. Iya. Tuan mana sama gua? Iya tuan ini. Brother, kebetulan pohonnya buahnya habis dipetik. Ini alpukat ini kalau udah buahan rembel katanya ke bawah-bawah. Tuh ada belimbing. Ini termasuk ada bijinya nggak alpukat teh? Ada. Hah? Ada. Kalau bijinya kecil isinya gede ya? Iya. Kalau ente kira-kira tebalan mana bijinya Messi? Tebalan biji. Jadi ada alpukat tanpa biji, bingung. Kita ada bijinya nggak ada alpukatnya. Hai dah. Ya, kayak jatuh. Wah, bulat banget ini. Kalau alputnya segede gini, ya kan bagaimana batangnya? Coba kalau kita punya kayak gini. Hahaha, deh. Wah, gede bener. Bakat. Iya. Kan kor. Oh, kan ada si itu, Hasan. Hasan Sama-sama Gerindra sama Bang Pur. Nggak, dia bikin partai baru tuh.
katanya dulu emang lahirnya di kebun. Iya. Jadi kalau naik pohon rada cepet dia. Tuh, Kita mau orang mana cuma di hutan dulu. tuh kan. Nomor ayam sini. Belum yang ujungnya ada lagi. Mana ada lagi? Udah banyak juga tuh. Tahu dah. Tunggu lihat. Kalau kelihatan sih. Lagi. Kurang tinggian, Mbak. Ini kaki ke kanan. Kanan. Kiri ini guys. Kiri ini. Masih maju. Mandan, izin Mandan. Oh, di sini bisa parkiran enak tuh. Oh, masuk dulu kali kita mundur. Masuk dulu guys. Udah sini aja dah. Awas, jangan dekat. Awas, jangan terlalu patah. Lihat kanan. Iya guys, saya tahu. Kita lanjutkan, kita ucapkan salam wassalam. Berceramah kita Al-Mukarram Al-Mukarram Adailallah Ustaz Akri Patrio sudah hadir dan sebentar lagi akan memberikan tausiah. Sebelum tausiah nanti ini sholawatan, 2 lagu sholawatan. Saat ini jenis. Ya. Mau di sebelah mana? Di sebelah sini. Ustaz, di sebelah sini aja. Ya. Nah, kita lanjut dulu Ustaz, izin kita waktu 10 menit ya. Mamanya yang nanya lagi. Ini orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik tadinya rencananya dua sholawat, tapi karena memang waktunya sudah siang, kita langsung ke acara inti biar nanti adik kita juga senang yang sedang milad. Kita langsung saja kita dengarkan tausiah yang insya Allah yang akan menyampaikan. Ibu mungkin biasa lihat di TV, sekarang sudah hadir di sini. Mari sama-sama kita dengarkan Al-Mukarram Al-Mukarram Adailallah Ustaz Akri Patrio. Tafadhol. Shallu ala Muhammad. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Ma ba'du dah. Udah Bang. Panggilnya apa nih? Abang apa adik? Abang ya kayaknya. Juga keluarga besar dari Pak Tatus, juga Bu Dewi. Saya tidak sebut satu-satu, nenek kita tercinta. Saya mau baca tapi saya harus pakai kacamata. Itu kelemahan saya, kalau lihat tulisan harus pakai kacamata. Tapi kalau duit cepean enggak.
Ini salah satu kelemahan saya. Mudah-mudahan itu kelemahan tapi jadi kelebihan. Dan juga yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Maulani. Kalau tadi RT yang di belakang Bapak siapa? RT 2 Bapak Maulani. Oh iya, tadi saya mampir, saya sengaja mampir di situ, pas bener ada alpukat. Jadi ya nyari tambahan bagaimana aja. Mampir-mampir ini bisa jadi nambahin teng-tengan. Makasih Teh, kalau kebuahan telepon. Juga guru kita Ustadz Dafi Kurniawan, mohon ikhlas guru. Ustadz kita Ustadz Abdul Rahman, juga yang kita tercinta yang Ratna, juga Ustadz kita pembina rumah tahfiz Sirajul Quran Al-Mukarram Ustadz Siraj, dan juga adik kita tercinta Nanda Jetro bin Priyambodo, putra pertama Bapak Tatus, yang ganteng, yang keren, dan mudah-mudahan gedenya jadi jenderal, amin. Juga hadirin semua, kita kumpul silaturahmi, wabil khusus adik-adik tim hadroh kita yang ganteng-ganteng ya, yang romannya kelihatannya ada yang begadang malam. Apa dibawa kipas angin romannya, mata berair aja. Ibu-ibu saya ya, nenek saya tidak sebutin satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Panjang umur, banyak rezeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Dan kita hadir di sini sekaligus memberikan doa restu buat Jetro. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, berguna bagi orang tua, bangsa, agama, dan juga negaranya. Amin ya rabbal. Jadi kebersamaan yang dirahmati ini, saya semua orang tua punya harapan pengen punya anak cucunya soleh dan soleha. Apa itu soleh? Kata Kiai, makna soleh itu ayyakumu bihukukillah wa hukuki ibadi. Disebut soleh itu melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan haknya hamba-hamba Allah. Contoh, Anis Kurli bersyukur kepada kata Allah, wali walidain, dan kepada kedua orang tua. Mana anak soleh? Anak soleh itu yang bisa melaksanakan perintah Allah. Ngaji waktunya ngaji, sembahyang waktunya sembahyang, ya kan? Ya, nanti udah gedenya berasa. Jadi jangan kita pakai aturan hidup kita, agama yang ngatur hidup kita. Kalau hidup nggak pakai aturan, kira-kira laksana nggak kira-kira kita? Laksana. Nah, agama yang ngatur kita, waktunya pagi bangun subuh, mandi pagi, kan gitu. Kalau kesiangan terus, kira-kira mata kayak orang mabuk cubung. Udah ya, orang-orang jalan lurus dia bengkok nabrak tiang. Tapi kalau orang yang sehat hidupnya, ya cakep aturannya, insya Allah sampai gedenya juga aman. Karena Pak hidup dalam aturan. Belum bangun, belum bangun. Abang baru paham sakit juga waktu itu, ada linu-linu ya bang. Aku nangis nggak bang? Enggak, wah hebat, anak tentara masa nangis? Enggak dong, ya kan? Waktu saya bang nangis bang, sampai pegangan tiang sampai roboh waktu itu. Kalau abang mungkin sedih doang ya, gitu doang paling abang. Kalau saya waktu itu karena sunatnya bukan pakai dokter, jadi orang sunat itu macam-macam. Ada yang sunatnya itu pakai bengkong, orang-orang tua dulu. Ya mungkin angkatan papa tuh nggak beda jauh lah. Ya jadi ditusuk dulu, baru ditarik, ujungnya baru dipotong. Itu ngilunya berapa kali setan sampai. Wah, kalau abang mungkin pakai laser ya? Iya bang. Iya bang. Oh diklaim aja. Enggak, itu nggak sakit bang. Kayak semut dong, tetep gitu ya. Iya. Nanti kesoalnya bang enak. Apalagi udah makin gede, enak bang. Itu mesti dirawatin bang, kalau perlu diukir biar bagus. Nah, jangan ujungnya dibuang semua, nanti susah nambahin. Sunat itu dibuang ujungnya, bukan diputusin habis. Makanya waktu taruh di balok dihajar. Itu ngeri kan? Kalau kita
sunahkannya, nah umur-umur seperti abang nih, umur 9, udah berani lagi liburan sekolah di Hitan bang. Udah bang, aman kalau di Hitan, udah di sana nggak ada lagi, ya. Kalau perempuan kan masih repot bang, perempuan mantar ada haidnya, ya kan, ada repot bang, makanya enakan jadi laki-laki bang, nggak beranak ya. Kalau laki-laki nggak beranak bang, ngedernya sering. Tapi kalau ibu-ibu setiap beranak ngeden bang. Sebab agama kita ngajarin Islam itu tidak ketinggalan zaman. Agama Islam itu tidak ngikutin zaman, tapi justru agama Islam itu memelihara kemajuan zaman. Ya, nukilat biqaulil hukama, kata hukama bilang, ahli hukum bilang, al-Islam la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman, walakin al-Islam yura'i taqadduman zaman. Islam enggak tinggalan zaman, Islam enggak ngikutin zaman, tapi justru agama Islam itu memelihara kemajuan zaman. Makanya dari mana ini regenerasi besok adik-adik kita. Jangan kira nih pemain hadroh begini doang, enggak, besok ada yang jadi presiden, abang gede jadi jenderal, ya kan, besok ada yang jadi pengusaha, ya kan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang, ada yang tukang rongsok. Jangan begitu, tukang rongsok juga bisa kaya. Iya, bukan cuma besi-besi kecil, bukan cuma botol-botol air mineral, kapal dibelah dua. Iya dong, kalau kapal udah nggak laku, rongsok dibelah dua, duitnya gede nggak? Jangan salah, pengusaha rongsok bisa lebih gede gajinya daripada direktur bank. Kita nggak tahu. Kalau saya aja nggak tahu, kalau tiba-tiba saya udah gedenya waktu itu jadi selebriti, nggak usah pakai cie, biasa aja. Bikin orang baperan aja. Iya, kenyataannya memang begitu. Pengawalannya aja gitu. Gue yakin dia nih cepet gede nih. Ketawanya nggak ada beban. Ya, jadi Bang Japri ceramahnya cerita aja ya, cerita aja, motivasi buat adik. Jangan pernah takut miskin kalau orang bisa ngaji. Maaf nih, orang yang punya penghargaan karena orang yang punya prestasi. Adik-adikku saya yang dihargai orang karena prestasinya. Sama, nanti juga akan ada duitnya, akan ada amplopnya setelah tahu prestasinya apa. Rajin ngaji setiap hari. Wah, suaranya bagus. Ikut MTQ, pergi haji gratis. Terima kasih, sini. Tutup, takut ditaruh ikan cupang hidup. Dokter. Oh, di klinik. Saya waktu itu saya bawa anak saya waktu saya sunatin sekaligus dua. Lagi liburan dua-duanya saya sunatin. Yang pertama adanya yang ngeliatin gitu. Oh, nggak sakit kata dia gitu. Karena kakaknya nggak nangis. Berani kamu? Berani, udah naik aja sekalian. Begitu dia njerit aja. Abangnya kan udah dewasa, nggak nangis. Adiknya yang nangis. Nah, sebenarnya saya titip sama jadi dokternya itu tentara di Pas Pampres itu dulu pensiunan. Udah meninggal sih, almarhum udah meninggal. Saya bawa ke rumah, saya bilang, "Dok, kalau perlu diukir, Dok," gitu. Alhamdulillah bagus, karena ada ukiran, jangan dibuang semua gitu, karena nambahinnya susah. Tapi iya, bagus bentuknya, ada ukiran. Tapi ini Mas jepara gitu, jadi ada gininya. Ukiran jemokan. Tapi sunat itu enak mengaji. Karena sunat itu ada artinya, ada S-U-N-A dan T. Oh, sunat. Oh, ada singkatan. Disingkat juga bisa. Oh, dari S. S-nya siapapun laki-laki yang sudah punya kewajiban disunat, sunat. Oh, dihitam. Terus U untuk ngebuang ujungnya. Oh, ujungnya N. Nah, kalau udah dibuang ujungnya, udah tuh pakai sarung, pakai celana longgaran, tarik dikit-dikit ke atas. M. M. Oh, A. Ya, bengong sih. M. Senang aja ngeliat orang bego gitu. Jadi saya bego kalau gitu. Apabila udah kumpul kayak gini, biasanya suka pada bawa amplop kan. Oh, itu kebiasaannya. Tradisi. T-nya tinggal tongolin toh. Ntar banyak yang ngasih asal tongolin. Ini barusan ini Bang Jethro sampai mulus kayak gitu, tuh. Itu udah dapat 8 juta, Pak.
Oh, gara-gara ditongolin. Gara-gara dihitan. Oh, gara-gara dihitan antum. Itu umur 9 tahun dihitan dapat 8 juta. Coba bayang nih yang pegang kamera kalau dihitan sekarang. Tongolin Wah, aja. itu bukan duit. Apa? Dicaplok anjing. Kata anjing, waduh ada sosis. Tapi memang tugasnya apa ya? Laki-laki itu dihitan. Perempuan Iya. juga dihitan ada. Iya, kalau perempuan juga dihitan. Nah, namanya kalau perempuan tuh buang jenggernya kalau bahasa kiai. Iya. Jengger hayam. Kamu nggak tahu lah, nggak paham, nggak usah. Yang penting pada kau kira. Ya, soalnya kalau ibu-ibu udah paham, yang kira-kira udah disunat tuh pasti ibu paham. Ya Bu ya, lebih bagus mengkilat. Kalau kurang ini kasih ampas kelapa juga bagus. Nanti ada lampu mantul gitu. Wow, amazing. Ya. Baik, Bang Haji, jadi kesimpulan acara siang hari ini, Ah. mohon ada kesimpulannya nanti ditutup doa juga karena ba'da sholat zuhur kita masih ada undangan. Ustaz Akri ada undangan yang jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam Cakung ya. di daerah Cakung. Ya. Yuk, yang pertama kita agama ngajarin kita supaya hidup bersih. Kalau sudah bersih, Allah suka kebersihan. Tidak diterima sama Allah kecuali yang bersih-bersih, ya. Allah itu baik, tidak akan diterima kecuali yang baik-baik. Bagaimana hidup yang bersih, yang rapi? Islam mengajarkan itu semua, termasuk dihitan supaya bersih gitu ya. Cinta sama mama papanya sampai dewasa, sampai gede ya, tetap anak yang selalu sayang sama mama papanya. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan tambah barokah, yang silaturahmi panjang umur, banyak rejeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Dan adik-adik kita ini semuanya kita doain mudah-mudahan besok ada yang jadi kiai-kiai besar, ada yang punya pesantren Quran, ada yang punya pesantren kitab, ada yang jago-jago qiraat, bahkan ada yang jadi kori-kori nasional dan internasional. Yuk, mudah-mudahan pada malam siang hari ini Allah berikan ridhonya buat kita. Baca Fatihah ya sayang ya. Ya, liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa liustazina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ambil hati Pak Haji. Bukan ini. Bercanda, iya Pak Haji gak bercanda juga. Jadi gak ada yang ngerti bercanda semua. Ya, nanti abang foto sama saya bang ya. Kenang-kenangan kita nanti kita foto berdua, abang pegang saya pegang abang juga. Buat contoh catering bang nanti. Ya, yang kedua kita boleh Fatihah satu lagi buat ayah ibu kita, nenek kita, kakek kita yang sudah nggak ada boleh. Yuk bareng-bareng, karena dengan siapa kita hidup, kita pengen nanti masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Biarin kita nggak masuk surga dengan orang-orang terkenal, tapi kita harus wajib masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Siapa? Bapak kita, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, nenek, emak dari mamanya, mamanya dari mamanya. Terus kita ini bukan lagi orang baru, kita ada karena adanya orang-orang tua kita yang selalu melahirkan kita, ngurusin kita, ngerawat kita sampai mudah-mudahan orang-orang tua kita, ibu kita, Allah kasih kesabaran, Allah kasih ketabahan, Allah kasih kekuatan dalam ngerawat dan ngurus anak-anaknya ya. Juga papa kita doain semuanya mudah-mudahan selamat dalam tugasnya, Allah selalu lindungi setiap langkahnya, bagus kerjanya, naik pangkatnya, dan juga barokah hidupnya di dunia wal akhirah. Ayo sayang, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hadrat nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa uladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita atau kakek kita, kakeknya kakek kita. Siapa lagi yang doain si mati kalau bukan si hidup? Terus wa ummina, kita doain ibu kita, ibunya ibu kita, ibunya ibu kita, terus ibunya ibu pasti ibu. Terus guru kita, kawan kita, sahabat kita. Ya, terima amal ibadahnya.
Allah baguskan kubur-kuburnya dengan cahaya surga. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Mohon maaf Pak Datus, terima kasih. Mohon maaf Bu Dewi, terima kasih. Dan juga para tetangga dan para tamu undangan, terima kasih. Khusus juga adik-adik saya terima kasih. Juga buat Bang Jetro terima kasih. Ya mudah-mudahan cepat kering dan cepat gede ya. Gede, panjang itu lebih bagus ya. Jangan gede doang, enggak panjang-panjang. Ya panjang bagus, gede bagus. Karena itu yang nanti kita harapin kebagusan itu. Ya mau paham mau enggak, itu ibu-ibu yang lebih paham. Ya itu saja dari saya ya, jangan ada dosa di antara kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari corona. Amin. Dan Allah angkat corona sejauh-jauhnya dari kampung kita. Amin. Dan kita bisa aman, nyaman, kembali bisa melaksanakan tugas sehari-harinya dengan baik. Amin. Nyaman dan aman. Itu saja dari saya. Mohon maaf adik-adikku sayang. Mohon maaf sekali lagi Pak Haji, terima kasih Ustaz. Mohon maaf juga. Dan Ya. mohon doanya juga besok itu hari Senin, Ustaz Danti bersama saya akan bertolak ke Kedutaan Besar Malaysia di Malaysia dan merangkap undangan tausiah khitanan di Malaysia. Kanan siapa? Upin Ipin. Bagaimana ini? Itu pada serius. Pakai karet. Pakai karet. Itu saya dari saya, terima kasih Pak Datus, Ibu terima kasih, dan juga orang Son terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Akri Patriot TV, ini kakak-kakakku ya, saudara adik-adikku, keluarga besar dari Mbak Dewi, terus juga Mbak Dewinya sendiri ada. Mana papanya? Oke, terima kasih saya sudah bisa diundang, bisa hadir kumpul bareng dengan kakak-kakakku tercinta di rumah Mbak Dewi, dan kita udah makan, ngaji, udah pokoknya seneng deh. Sudah dapat tentengannya belum? Udah. Alhamdulillah. Udah. Aku Masih di bawah. belum. Belum bawa. Aku nanti rebahan. Tenang aja, ntar begitu Ustaz Akri pulang, kata Bu Dewi katanya bakalan dikasih. Dikasih bingkisan. Pulang dikasih. Jadi dikasih pulang lah, masih tahan. Dia masih tahan. Udah makan semua, kadang-kadang suka gitu. Silaturahmi kita siang hari ini mudah-mudahan manfaat. Ibu-ibuku, kakak-kakak tetap sehat dan berkah semuanya. Terima kasih kita udah silaturahmi. Yuk bareng-bareng. Terima kasih. بخلاق طه من نور